Iramasana ralamasano. Masana ralamasi. Imarasana ralamasana ralamasi. Haleluya. Haleluya. Kau menyegarkan roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami, supaya setiap kesempatan yang Engkau anugerahkan tidak kami buang dengan percuma, Tuhan. Tapi semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan mengubah akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti hari ini kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang berharap dari Dia berkata, amin. Silakan duduk saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9. Lihat pada ayat yang ke-24. Nah, saya memberikan hak terbatas kepada saudara untuk saling mengasihi temanmu. Kalau lihat temannya ngantuk, Anda boleh lakukan ini. Pencet hidungnya. Jangan lama-lama, 15 menit saja saudara. Saya yakin dia akan bangun. Amen. Saudara punya hak selama session siang ini. Ada yang ngantuk, pencet hidungnya. Kalau tidak bangun, kita harus buat upacara pemakaman berarti. Hanya orang yang dipencet hidungnya tidak bangun, orang itu sudah mati. Kita antarkan ke gerbang surga bersama-sama. Alright. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Anda bayangkan bahwa ini dikatakan bukan oleh orang Kristen biasa. Diucapkan oleh seorang rasul yang diyakini rasul terbesar, namanya Paulus. Bahwa ada kemungkinan ketika kita selesaikan tugas kita, jangan-jangan kita sendiri ditolak. Nah, karena ini peringatan saudara, kita harus waspadai. Berkaitan dengan sistem akar yang kuat tadilah saya ingin sampaikan, bahwa betapa riskannya kehidupan kita, kalau kita tidak berjaga-jaga dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, saya punya Alkitab, terjemahan dari Eugene Peterson, The Message. Kalau Anda punya Alkitab ini, bahasanya itu, ekspresinya itu antik sekali. Kalau Anda punya di Perjanjian Lama, di Amsal, itu ada shopping, segala masuk di situ. Jadi cara mengekspresikannya itu bisa tepat seperti keadaan kita hari ini. Anda tanya, tepat tidak Pak? Saya tidak berkata tepat tidak, tapi ini ekspresi yang bagus sekali. Dan kita dengan gampang bisa memahami apa yang sebetulnya dikatakan. Nah, saya mau bacakan, ini terjemahannya. Dia berkata begini, I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. Dia berkata, aku nggak tahu soal kamu. Dia bilang, dia berkata, itu urusan masing-masing. Istilahnya Pak Yusak, naik surga, tidak gandeng-gandengan. Ya, dia berkata, I don't know about you, aku tidak ngerti soal kamu, itu kamu urus sendirilah. Tapi dia berkata, tapi aku pribadi, dia berkata, aku ini lari dengan sekuat-kuatnya untuk bisa capai garis akhir. Nah,
Di sini yang membedakan antara Paulus dengan banyak hamba Tuhan sekarang ini. Banyak kali kita sebagai hamba Tuhan melihat bahwa predikat hamba Tuhan, pendeta, gembala, full time sebagai profesi. Nangkap saudara. Jadi yang dikerjakan adalah, oh ini profesiku. Jadi aku harus mengerjakan ini sebagai bagian daripada tugas. Karena ini profesi. Tapi Paulus melihat itu merupakan kehidupannya. Urusan hidupnya adalah bagaimana aku bisa mencapai garis akhir yang Tuhan sediakan, tentukan buat aku. Bahwa tugas itu merupakan bagian daripada garis yang Tuhan tentukan buat dia. Tapi itu bukan profesinya. Nah, banyak orang Kristen terkuasai oleh profesinya tanpa mau mengerti bahwa Allah sebetulnya ingin kita selesaikan hidup kita ini dalam perlombaan iman ini sampai ke garis akhir. Sehingga dia berkata, I don't know about you. Aku gak ngerti kamu gimana, dan aku gak terlalu urusan dengan itu. Tapi aku ini lari dengan sekuat-kuatnya supaya aku bisa mencapai garis akhir. Lalu kemudian dia berkata, I'm giving it everything I've got. Aku berikan semua yang aku punya, semua yang aku ada ini aku gunakan semuanya. Seluruhnya, kekuatannya dikumpulkan, semuanya dia berkata, ini aku harus lari kuat sampai garis akhir. Apapun yang terjadi tidak masalah, pokoknya aku harus sampai ke garis akhir. Nah itu dia saudara. Bukan ngejar target pelayanan, bukan ngejar akan hasil pelayanan, yang dikejar Tuhannya sendiri, yang menetapkan garis akhir bagi dia. Lalu kemudian dia berkata, no sloppy living for me. Tidak ada kehidupan yang seenaknya, yang semau-maunya sendiri. Dan dia berkata, bagus dia berkata, I'm staying alert and in top condition. Aku terus berjaga-jaga dan dalam keadaan yang top, kondisi yang puncak. Hebat saudara. Sebab dia taruhkan dirinya sebagai atlet. Dia berkata, oh ya, aku memberitakan Injil kepada kamu, aku mengajak kamu semua sampai kepada Tuhan, tapi tidak pernah dia abaikan pertumbuhannya sendiri. Nah, yang saya ingin kita tangkap selama 6 bulan di tempat ini adalah, saudara, baik mempersiapkan diri untuk ministrimu di kemudian hari, itu baik. Tapi jangan sampai engkau lupakan pertumbuhanmu sendiri. Pelajaran yang diterima itu harus mengubah kita, bukan menambah akan intelek kita. Tadi waktu break saya dengan Ibu Ruth sempat sharing apa yang kami sedang alami dengan Tuhan selama proses kita di tempat ini. Saya mau beritahu saudara, kalau saya boleh ganti badge saya, di bawah nama saya itu harusnya siswa, sama dengan saudara. Amen. Karena kami ini belajar banyak sekali. Jadi kalau saudara sampai tidak berubah, Anda rugi besar. Tapi saya mau tiru ucapannya Paulus. I don't know about you. Saya nggak tahu soal kamu. Saya nggak urus soal kamu. Tapi aku lari sekuat-kuatnya untuk bisa mencapai garis akhir. Amen, saudara. Nah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu selalu menghasilkan perubahan kalau kita mau mengerti bahwa ini loh, yang di dalam kita ini loh, targetnya Tuhan. Nah, banyak orang belajar untuk kepentingan orang lain. Salah. Coba kita ambil pemikiran secara nalarnya. Anda setiap minggu dengar berapa session? Dikalikan sekian bulan. Berapa ratus session Anda dengar? Oke? Setiap session, setiap khotbah, session khotbah. Setelah Anda selesai dari sini, saudara pelayanan. Anda akan khotbah lebih banyak dari yang engkau dengar selama 6 bulan di sini. Betul nggak saudara? Dalam waktu singkat engkau bisa khotbah lebih banyak dari ketika engkau dengar semua session di sini. Kalau semua materi ini engkau khotbahkan, dalam waktu sekian bulan engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau firman ini mengubah kehidupan kita, engkau boleh tiap hari khotbah 5 kali kalau Allah perintahkan. Kalau tidak, Anda mati muda. Anda boleh khotbah berapa kali pun, ribuan kali pun, tidak akan pernah habis. Karena itu sumbernya di dalammu sendiri. Bukan karena kita mengisi akan otak kita.
Nah, Paulus berkata, aku nggak ngerti soal kamu. Dan dia mau berkata, tapi aku lari sekuat-kuatnya sampai ke garis akhir. Tidak ada kehidupan yang brengsek, yang berantakan, yang seenaknya buat aku. Dia berkata, aku terus berjaga-jaga dan dalam kondisi yang top. Bukan kondisi top untuk khotbah, kondisi top untuk bisa mencapai garis akhir yang Allah tentukan bagi hidupnya. Dan orang ini luar biasa. Teruskan lagi. Dia berkata begini, I'm not going to get caught napping. Aku tidak akan didapati sedang tertidur sebentar. Seperti sebagian Anda napping. Makanya saya beri tugas pencet hidungnya kalau ngantuk. Ini rule tambahan, aturan tambahan. Session temanmu ngantuk, pencet hidungnya. 15 menit. Dan dia berkata, aku tidak didapati dalam keadaan sedang tertidur terlelap sebentar. Tapi dia berkata, telling everyone else all about it and then missing out myself. Yang aku bisa ceritakan semua kepada orang lain, tapi aku sendiri kehilangan itu. Dia berkata, aku tidak mau setelah aku beritakan semuanya, akhirnya aku sendiri gak dapat apa-apa. Inilah calo kerajaan Allah. Maklar kerajaan surga. Anda ngajari banyak, tapi engkau gak dapat sendiri. Makanya saya berkata, dan kami semua staf berkata, kami mau belajar Tuhan. Bukan hanya dari apa yang difirmankan, tapi lewat semua situasi kami mau belajar. Pada akhirnya kami ingin Tuhan berkata, well done, kamu lurus, dan selesai semuanya. Lalu Allah akan memberikan kepercayaan lain lagi kepada kita. Anda bisa nangkap ini. Yang Allah mau setiap kita, jangan lihat bahwa kita hanya mengejar tambahan pengetahuan atau kita melayani untuk profesi kita. Hidup kita masing-masing harus sampai ke garis akhir, saudara. Sebab kalau tidak, ngeri sekali. Nah, pasal 10 sekarang, perhatikan apa yang Paulus katakan. Ini luar biasa. Ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, Anda perhatikan ini. Nah, Paulus berkata begini, remember our history, friends. Ingat akan sejarah kita, teman-teman. Akhirnya saya belajar, saudara, kata history itu menarik sekali. History itu kan sejarah. Tapi sebenarnya history itu ini, saudara. His story. Saya belajar. Kalau Anda kata sejarah, sebetulnya bukan history, tapi his story. Kisah tentang dia. Makanya saya merasa rohani banget. Sarjana saya sejarah. His story. Ya, saya belajar tentang dia. Story tentang dia. Lumayan menghibur diri, saudara. Nah, dia berkata, remember our history, friends. And be warned, supaya kita diingatkan, diperingatkan. Dia berkata, all our ancestors were led by the providential cloud and taken miraculously through the sea. Dia berkata, semua nenek moyang kita dipimpin melewati suatu awan yang luar biasa, yang Allah sediakan. Dan mereka secara mujizat telah melewati akan lautan. They went through the waters in a baptism like ours. Mereka melewati akan air dalam baptisan seperti kita. As Moses led them from enslaving death to salvation life. Sebagaimana Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan yang mematikan dan maut itu kepada keselamatan, kehidupan keselamatan. They all ate and drank identical food and drink meals provided daily by God. Mereka itu makan, minum dengan makanan setiap hari yang disediakan oleh Allah sendiri.
Nah dikatakan they drank from the rock, God's fountain for them that stayed with them wherever they were. Mereka itu minum dari batu karang, dari mata airnya Allah yang disediakan bagi mereka, yang pergi bersama dengan mereka kemanapun mereka pergi. And the rock was Christ, dan batu karang itu adalah Kristus. Dan dia berkata, but just experiencing God's wonder and grace did not seem to mean much. Tapi untuk sekedar kita mengalami akan keajaiban Tuhan dan menerima akan anugerah Allah, nampaknya tidak cukup. Lihat, banyak orang kan terima mujizat kebaikan Tuhan, tapi apakah hidupnya langsung berubah? Ternyata tidak cukup, saudara. Oke? Dan kemudian dia berkata, most of them were defeated by temptation during the hard times in the desert, and God was not pleased. Sebagian besar dari mereka dikalahkan oleh pencobaan selama masa-masa sukar di padang gurun. Dan Allah tidak berkenan. Diberi semua, disediakan semua, saudara. Tapi mereka tidak tahan dengan waktu-waktu yang berat yang mereka mesti hadapi di padang gurun. Karena itulah Allah tidak berkenan. Saya sharing dengan Ibu Ruth tadi. Persoalan kita begini, saudara. Semua kita sudah keluar dari Mesir. Tapi mencabut Mesir dari kita, itu masalah berbeda ternyata. Kalau kita keluar dari Mesir, Allah sediakan semuanya, keajaibannya, anugerahnya, dia berikan buat kita. Tapi ada satu masalah lain, yaitu apa? Mesir di kita belum tercabut. Dan rupanya itu yang membuat orang tidak berdaya, lemah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya beri contoh, saudara. Misalnya ini, dalam perutmu ditanam suatu besi yang besar sekali. Misalnya, dioperasi, dibuka perutmu. Kok bisa, Pak? Anggap aja ini film kartun, saudara. Dibuka perutmu, masukin plat besi segede Alkitab. Masukkan di sini. Sudah kan? Lalu kemudian, Anda harus jalan lurus ke depan. Tapi yang engkau lewati itu merupakan medan magnet. Di kanan kirimu magnet yang kuatnya luar biasa. Apa yang akan terjadi, saudara? Jalanmu kayak Charlie Chaplin. Ditarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri. Engkau berkata, aku mau lepas. Aku tidak mau ke sana, tapi nggak bisa. Kita berkata, kita paksa diri kita balik. Nabrak tembok yang satu. Lihat, tidak pernah bisa lurus di garis. Hanya jalan saja, susah. Anda tahu problemnya? Tidak ada orang yang godain, di tembok itu tidak ada berlian, tidak ada kekayaan, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tidak ada seks, tidak ada yang ditawarkan oleh dunia. Hanya bentuknya flat, mengerikan, jelek. Tapi kenapa kita tertarik dengan itu semua? Sebab ada partner yang di dalam kita. Anda bisa nangkap. Nah, Paulus mau ngomong begitu. Rupanya hanya terima akan anugerah Tuhan, menyaksikan akan keajaiban Allah, tidak cukup. Mereka tidak tahan, mereka semua, hampir semua mereka dikalahkan ketika mereka mengalami akan hard times, masa-masa berat di padang gurun. Dan itu yang membuat Allah tidak berkenan kepada mereka. Terusin lagi. The same thing could happen to us. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. We must be on guard so that we never be caught up in wanting our own way as they did. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak tertawan oleh di dalam keinginan kita sendiri seperti yang ada pada mereka. Saudara lihat, itu dunia. Selama plat besinya masih ada, itu merupakan keinginan si besi ini selalu ketarik kepada magnetnya. Jadi kalau ada keinginan manusia kita, yang terus kita hidup di dalam keinginan manusia itu, sampai kapanpun gak bisa.
Anda perlu diberi bekal hebat. Misalnya, jalan lurus ya, saya beri kamu roti, saya beri kamu air minum, saya berikan kamu apapun. Tapi selama plat besinya masih belum dicabut keluar, sampai kapan kita bisa merdeka? Nggak bisa. Dan ini yang berat prosesnya. Padahal kita mesti lari sampai garis akhir. Nggak bisa selesai. Cuma nempel sana, nempel sini, nempel sana, nempel sini. Waktunya habis, tidak pernah mencapai garis akhir. Apa yang membuat kita harus bersyukur ketika Allah menghajar kita? Alkitab berkata, hajaran itu menyingkirkan kebodohan dalam hati kita, kata firman Allah. Waktu kita dihajar, kebodohan disingkirkan, seperti plat besi dicabut keluar dari kita. Magnet sebesar apapun tidak pernah akan mengganggu kita. Kita akan lari sampai ke garis akhir. Alkitab berkata, I will run in thy path, because my heart is free. Aku akan lari di jalanmu, sebab hatiku merdeka. Kalau engkau merdeka, engkau bisa lari di jalan Tuhan. Engkau tidak merdeka, ada plat besi, magnet kanan kiri akan jadi gangguan buat saudara. Amen, saudara. Nah, ini yang Paulus katakan. Teruskan lagi. Dan dia berkata, and we must not turn our religion into a circus as they did. Dan jangan mengubah agama kita jadi sirkus. Ngerti, saudara? Sirkus Kristen itu banyak sekarang. Pandai berakrobat. Lompat sana, lompat sini. Main-main dengan binatang. Sirkus. Nampaknya hebat. Orang tepuk tangan. Tapi itu sirkus. Nah, kekristenan kita bisa berubah jadi sirkus. Ada yang berperan sebagai badut. Kemanapun pergi orang tertawa. Tapi sirkus. Aslinya dia bisa gambar mukanya tertawa. Hatinya hancur, mukanya tertawa. Sebab dia harus berperan sebagai badut. Ada sirkus yang tukang lompat sana, lompat sini. Ditegur yang sana, cari orang lain lompat sini. Tegur sini, lompat sana, lompat sini. Capek, jatuh, diterima jala. Tepuk tangan penontonnya, masuk lagi. Kadang-kadang ada pemain sirkus yang merasa dirinya seperti Tarzan. Dia bisa menaklukkan singa. Tapi itu singa-singa jinak. Dan bukan singa yang sebenarnya. Kelihatan di luarnya hebat. Tapi itu sirkus, saudara. Nah, ngerti? Ada orang yang sepertinya penuh mujizat. Banyak hal dibuat. Topi kosong bisa keluar bunga. Bisa keluar burung merpati. Tapi itu sirkus. Hanya performance saja. Hanya permainan. Hanya menimbulkan aplaus orang. Tapi sebetulnya itu bukan realita yang mereka hidupi. Kalau itu pemain sulap Anda mau masuk ke toko lain. Beri pakaian yang lain. Tanpa peralatannya dia nggak bisa apa-apa. Anda menangkap itu. Kalau orang yang menaklukkan singa. Masukin di taman safari. Mati betul dia dimakan singa di situ. Sebab singa yang dihadapi. Bukan singa yang dia jinakkan. Sirkus itu bukan realita, saudara. Itu hanya sepertinya hebat, penampilannya hebat, tapi itu cuma sirkus. Nah, Paulus berkata, jangan ubah agama kita, kepercayaan kita menjadi suatu sirkus rohani. Dan banyak orang Kristen hari ini main sirkus. Lompat sana, lompat sini. Kalau sudah nggak ketemu apa-apa, menghilang. Oh, hilang, sudah nggak ada lagi. Lenyap, diraibkan. Padahal di belakang dia lagi makan, saudara. Sirkus rohani. Dan teruskan lagi. Dan dia berkata begini. Ini bagus sekali. Dan dia berkata pada ayat yang ke-6 lah. Coba saya akan bacakan buat saudara. Pasal 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka.
Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Kata percabulan itu sebetulnya mengumbar hawa nafsu seksual kita. Dan itu kutuknya, hukumannya adalah dalam satu hari yang mati 23.000 orang. Ngeri, saudara. Dan Paulus berkata, kamu jangan main-main seperti sirkus ya, sana sini. Tapi dia mau berkata, kamu jangan memberikan dirimu seperti orang yang mengumbar hawa nafsu seksualmu. Di mana 23 orang mati dalam satu hari. Dan kemudian dia berkata begini, we must never try to get Christ to serve us instead of us serving Him. Jangan coba membuat Kristus melayani kita. Yang seharusnya adalah kita melayani Dia. Ini pun masalah, saudara. Lihat akan berbagai macam kendala untuk kita sampai ke garis akhir. Hawa nafsu seksual kita. Kita main-main dengan hidup kita, jadikan sebagai sirkus. Dan yang berikutnya dia berkata, jangan mencoba menjadikan Kristus itu sebagai pelayan kita, melayani kita. Sebaliknya kita harus melayani Dia. Dan di akhir Alkitab berkata, ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. We must be careful not to stir up discontent. Discontent destroyed them. Kita mesti hati-hati untuk tidak membangkitkan rasa tidak puas dalam diri kita. Ketidakpuasan daging itu, kita berkata, itu yang menghancurkan mereka. Semua persungut-sungutan dalam hidup kita, dasarnya karena kita tidak puas. Ketidakpuasan kalau terus kita kembangkan, akhirnya akan menghancurkan kita. Bayangkan mereka itu sudah melewati Laut Merah, dibelah begitu luar biasa. Bayangin, luar biasa. Satu kali saya ajak nonton Prince of Egypt, saudara ya. Sesuai permintaan beberapa anak-anak di antara kita. Karena ini film anak-anak. Tapi orang tua senang, saya juga senang nonton itu. Walaupun belum nonton sampai utuh, tapi saya senang. Nah, kalau Anda lihat bagaimana Allah melepaskan mereka, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi sekalipun demikian, tidak cukup hanya terima anugerah. Dan kemudian lihat keajaiban Allah, sebelum yang di dalam kita dicabut keluar. Dan ini bagian fase yang paling mengerikan. Teruskan lagi. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita berkata, saya ulang lagi 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Paulus berkata, these are all warning makers. Danger. Semuanya ini merupakan orang-orang yang membuat suatu peringatan. Peringatannya apa? Bahaya. In our history books, written down, so that we don't repeat their mistakes. Dalam kitab sejarah kita, semuanya tertulis. Sehingga kita tidak mengulangi akan kesalahan-kesalahan mereka. Our position in the story are parallel. Posisi kita dalam kisah orang Israel ini sebetulnya paralel, sejajar, sama dengan mereka. They at the beginning, we at the end. Mereka sebagai yang awal, kita sebagai yang akhir. And we are just as capable of messing it up as they were. Dan kita sama punya potensinya untuk berantakan seperti mereka. Paulus berkata, kamu lihat ya, ini peringatan. Nenek moyang kita ini hebatnya kayak apa ngalami Tuhan. Tapi lihat, mereka waktu mengalami hard time di padang gurun, mereka semuanya dikalahkan, hampir semuanya. Dan Allah tidak berkenan dengan itu.
Dan oleh karena semua yang mereka alami, sebenarnya itu peringatan buat kita. Bahaya loh, bahaya. Sebab kita paralel dengan mereka. Bedanya mereka di depan, kita ini di belakang. Tapi kisah ini paralel dengan kehidupan kita. Yang mereka alami, kita bisa alami. Kita punya potensi untuk berantakan seperti mereka juga. Kita tidak lebih baik posisinya dari antara mereka. Kalau mereka saja sudah ngalami secara fisik luar biasa kayak begitu, tidak bisa lulus. Apalagi kita kalau tidak berhati-hati. Anda bisa nangkap apa yang Paulus katakan. Ini peringatan yang luar biasa. Dan dia berkata, don't be so naive and self-confident. Jangan terlalu GR lah. Dan merasa pede terlalu kuat. Aku bisa, aku kuat. Bisa kok, kalau aku bisa. Dia berkata jangan seperti itu. Itu kesombongan. Dan jangan engkau punya rasa percaya diri. You are not exempt. Engkau bukan perkecualian, dia berkata. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Engkau bisa jatuh habis seperti orang lain. Hamba Tuhan pun sama. Kita bisa jatuh sama seperti yang lain. Makanya dia berkata, hati-hati, ini peringatan, bahaya, dia berkata. Nanti makin dekat akhir zaman, Alkitab berkata, bahkan kalau bisa, orang-orang pilihan pun akan dijatuhkan, saudara. Bahaya. Makanya kita mesti hidup, dia berkata, aku selalu berjaga-jaga, dan dalam kondisi yang puncak. Sebab kalau kita biarkan sedikit kacau, kekacauan akan langsung masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Sekali lagi saudara, kalau ini peringatan, maka berarti artinya ini pilihan. Saudara yang mesti pilih. Dan dia berkata gini, forget about self-confidence, it is useless. Lupakan semua rasa percaya dirimu, itu tidak ada artinya, tidak berguna sama sekali. Cultivate God confidence. Budidayakan kepercayaan Allah itu. Bukan diri sendiri, tapi iman kepada dia. Kepercayaan kepada Allah. Itu mesti ditumbuhkan. Dan dia pakai istilah cultivate. Cultivate ini berlaku untuk pertanian. Dibudidayakan. Dengan kata lain, seperti saya katakan tadi, sistem akar kita mesti kuat, saudara. Amen. Sistem akarnya itu mesti kuat. Sebelum bisa naik ke atas, sistem akar di bawah kita mesti kuat. Dan untuk Anda punya confidence in God, Anda mesti cultivated. Tanamkan betul, budidayakan seperti biji ditanam. Biar ini kembang. Kalau sistem akar kita tidak kokoh, kita tidak akan tahan lama kok, saudara. Begitu problem datang, kita langsung goyah. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Ini nasihat luar biasa. Bukan dari orang biasa yang gampang goyah. Dari orang namanya Paulus, dia berkata, kita tidak ada perkecualian. Kita bisa jatuh, hancur seperti orang lain. Oleh karena itu dia berkata, aku disiplin diriku ini. Aku perketat akan hidupku. Aku periksa betul hidupku. Kalau tidak betul, aku luruskan. Dan dia berkata, aku kerja keras untuk itu. Dia berkata, I don't know about you. Aku nggak tahu soal kamu. Tapi buat aku sendiri, kata Paulus. Aku tidak mau setelah aku memberitakan kepada orang lain, aku sendiri yang ditolak. Karena itu dia berkata, dia buka rahasia hidupnya. Aku budidayakan ini. Percaya kepada Allah. Dengan kata lain, biarkan sistem akar Tuhan dalam diriku makin hari makin kuat. Kalau ini terjadi, saudara, Anda akan solid di hadapan Tuhan. Nah, anehnya, saudara. Ayat 13, dia berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, ini kan lucu. Dari ngomong soal hati-hati, tiba-tiba dia ngomong pencobaan. Waktu saya baca ini, Roh Kudus berkata begini. Kamu tahu? Itu bukan hal yang aneh. Karena itu berkaitan langsung. Dan dia memberikan gambaran begini.
Jangan salahkan pencobaan kalau kamu jatuh. Sebab pencobaan itu tidak akan bisa menjatuhkan kamu. Kalau kamu tidak mau jatuh. Tapi kalau kamu memutuskan aku mau jatuh. Pencobaan ringan yang sebetulnya engkau bisa tanggung. Jatuh, saudara. Jadi orang jatuh dan tidak. Itu keputusanmu sebetulnya. Ada nggak orang berzinah begini? Jinah. Orang bilang apa? Ngigau, apa? Bukan ngelindur. Kalau ngelindur tapi tidur sambil jalan namanya apa? Yang ngelindur itulah saudara ya. Saya nggak tahu istilah kerennya apa. Pokoknya gitu. Bangun tanpa sadar, jinah. Oh, bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi jinah. Ada. Wadah Pak, siapa? Saya sendiri. Karena saya selalu begitu. Nah, itu kan maumu sendiri, saudara. Tapi orang jatuh, itu keputusan. Nggak ada kok. Loh, kok saya jatuh ya? Nggak ada. Daud lihat Batseba mandi. Tergoda nggak? Keputusan di tangan dia. Dia bisa pergi kok. Tapi lihat, yang di dalam terlalu kuat nyengkram dia. Sebab dia ada di luar kehendak Tuhan. Karena firman Allah berkata, waktu raja-raja pergi berperang, mestinya dia di medan perang. Nongkrong di rumah. Jatuh, saudara. Yang bahaya, kata Tuhan, bukan pencobanya. Banyak orang Kristen ngambil hanya sepotong ayat itu. Lalu berkata, lah buktinya Pak, kok aku gak kuat? Kok aku jatuh? Katanya Allah tidak membiarkan aku ini binasa. Dia akan tolong aku. Pencobaan itu pencobaan biasa. Buat aku luar biasa. Nah dengerin baik-baik. Anda tahu bahwa flu bisa membunuh? Batuk bisa membunuh? Kalau Anda punya virus AIDS dalam tubuhmu. Batuk bisa membunuh lubang paru-parumu. Kalau kekebalan tubuhmu hilang, kalau daya tahan tubuhmu sudah makin kurang, langsung Anda akan sakit. Flu misalnya. Kita kan lihat, kalau Anda bisa lihat ini dengan mata kita, ini kan bakteri di mana-mana nih. Ya kan? Di tempat tidurmu mungkin Anda tidak berani apa-apa. Ini yang itu kan ini bakteri, kelihatan. Anggap aja kelihatan, saudara. Pasti ada lah. Ini bukan penglihatan, kita yakin aja. Ini ada nih. Kita hirup oksigen, masuk gak bakterinya? Masuk. Tapi nasi pecel yang Anda makan, soto yang Jumat lalu Anda nikmati dengan bergedel waktu Anda buka puasa, itu kan menciptakan kekuatan baru dalam tubuh kita. Oke? Puasa yang setengah yang engkau jalani dan sate Pak Kempleng itu kan memberikan kekuatan kepada saudara yang lemah. Oke? Makanan itu membuat energi kekuatan dalam tubuh kita. Nah itu punya daya tolak terhadap penyakit. Selama itunya solid, saudara. Bakteri itu masuk, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah itu yang Alkitab berkata, pencobaan itu biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kenyataannya jatuh nggak manusia? Jatuh. Sebab dia memutuskan untuk jatuh, dia ikuti akan kemauan dagingnya dan naluri manusia di dalamnya. Jadi kalau orang jatuh, dia mau berkata jangan salahin pencobaan. Dari pihak Allah sudah diatur semuanya. Tidak melebihi kekuatanmu dari pihak Tuhan. Persoalannya sistem akar kita kuat atau tidak itu masalah yang berbeda, saudara. Amen. Jadi itu yang kita harus mengerti. Coba sekarang saya ingin ajak Anda lihat surat Yakobus pasal yang pertama. Saya ingat apa yang Ibu Indri sampaikan kebaktian minggu kemarin. Yakobus pasal yang pertama. Ada yang masih ingin dengar Ibu Indri lagi hari Minggu depan? Angkat tangan, masih ada? Teman-teman pendeta yang punya kebaktian Minggu sore, siapa ya?
Pak Basri ya? Mungkin bisa ke tempat Pak Basri. Nanti ke Pak Basri semua minggu sore, saudara. Kalau masih mau. Minggu pagi dia bilang, ampunilah kesalahan kami, aku tidak kuat lagi. Karena terlalu pagi, dan itu jam doanya dia. Tapi kalau minggu sore mungkin masih memungkinkan. Nanti saya cek lagi Pak, mungkin ke sana. Nanti Anda rombongan rame-rame ke Pak Basri boleh. Kemarin dapat roti kan, Baktian? Dapat. Puji Tuhan, itu memperkuat kekebalan tubuh kita. Oke, Yakobus pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Coba lihat lagi. Ulangi lagi, renungkan ayat ini. Alkitab berkata sangat jelas sekali. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia berkata, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan saya percaya ini luar biasa, karena ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Teruskan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa, saudara? Keinginannya sendiri. Dan ini yang Anda harus perhatikan. Dan namanya keinginan, yang Paulus tadi katakan, jangan sampai kamu ikut memiliki terikat atau terhisap dalam keinginanmu sendiri. Alkitab berkata setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi keinginan kita, will kita, kehendak kita, keinginan kita, itu yang mencobai kita. Dan dikatakan, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan dua kata ini, seret dan pikat. Dengan kata lain, keinginan kita itu bisa kasar, bisa halus, saudara. Oh ya, Daud contohnya, kasar sekali. Dia ambil istrinya orang, bunuh suaminya. Kasar. Tapi dari mana sumbernya? Keinginan. Dan setiap orang mesti hati-hati dengan keinginannya sendiri. Tadi ada teman yang tanya, Pak, mengklaim itu boleh tidak? Saya bukan berkata boleh dan tidak, saudara ya. Sekalian nyampe sini, dibahas tak Pak? Saya bahas sekarang. Supaya kamu puas. Tapi dengar baik-baik. Banyak orang mengklaim. Saya berkata begini, semakin saya kenal Tuhan, jangan kita cenderung untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebab Anda harus tahu wataknya Tuhan. Kalau Allah itu terus Anda desak, Tuhan boleh dong Tuhan, klaim dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anda terus begitu. Anda paksa Tuhan, Anda ngotot terus dengan dia. Bisa terjadi, dia berkata, ya sudah kalau engkau mau, silahkan. Diizinkan lah saudara. Tapi apakah itu mendatangkan berkat? Belum tentu. Saya beri contoh. Bileam misalnya. Jangan pikir Bileam itu langsung sesat loh saudara. Enggak. Bileam itu tadinya nabi. Dia dengar suara Tuhan bukan suara setan. Betul enggak saudara? Yang berurusan dengan dia itu kan bukan setan, Tuhan. Dia betul-betul nabi. Ini yang Pak Yusak bilang. Di setiap bangsa, tiap generasi itu ada nabi-nabi Tuhan. Nah, Bileam diminta oleh Balak kutuki orang Israel. Dia langsung tahu bukan kehendak Allah. Tapi ketika terus diberi kekayaan yang makin bertambah banyak, goyang enggak batinnya? Goyang. Karena di dalam hatinya ada keinginan untuk kaya, dan dia melihat kehormatan yang diberikan luar biasa. Lalu karena nabi, saudara, rohani sekali kelihatannya. Terus dia ngomong begini, coba aku tanya Tuhan dulu. Ya kan saudara? Tanya Tuhan. Allah ngelihat gitu. Bukan berkata, wah engkau nabi yang sopan. Semua tanya aku. Tidak saudara. Dia lihat ke hatinya. Dan Tuhan berkata begini, oh baik. Kamu masih kepingin harta.
kamu ingin kekayaan. Dan bilang, boleh, silahkan. Hanya katakan yang aku perintahkan kepadamu. Berangkat naik keledai. Seperti Yesus, saudara. Ya, di tengah jalan dicegat malaikat. Keledai dicepit, ngamuk, dipukul keledainya. Lalu keluarlah hikayat Nabi Sulaiman. Keledai bisa berbicara. Keledai bernubuat. Jadi kalau Anda sudah nubuat itu bangga, Anda selevel dengan keledainya Bileam. Baik, Anda ingin bernubuat karena itu Alkitab berkata, tapi itu tidak indikasi rohani loh saudara. Nubuat itu bagus, Anda bisa bernubuat itu luar biasa. Jangan menganggap rendah nubuat, tapi ingat itu bukan indikasi rohani. Tapi kalau Anda berkata, tapi indikasi Pak, baik minimal seperti keledainya Bileam. Bukan semua keledai, saudara. Keledai super. Nah, malaikat muncul dengan pedang terhunus. Mestinya mati kamu. Anda lihat. Tidak bisa dia ngutuki, tetap dia berkati. Ujungnya kalau Anda baca di kitab Yosua, Bileam mati akhirnya. Waktu Israel masuk Kanaan, dia ikut orang yang ditumpas. Allah berkata silahkan, tapi apakah ujungnya seperti yang Bileam harapkan? Tidak. Kekayaan gak dapat, kemuliaan gak dapat, dimaki-maki orang. Akhirnya mati karena pedang. Contoh kedua, itu orang-orangnya Elisa. Waktu Elia diangkat naik, mereka minta kepada Elisa, mengizinkan mereka untuk mencari Elia. Elisa berkata apa? Jangan pergi. Alkitab berkata, waktu mereka mendesak sampai memalukan. Dia berkata apa? Silahkan pergi. 3 hari 3 malam mereka cari Elia. Ketemu gak saudara? Ketemu gak? Tidak. Balik ke Elisa. Elisa berkata apa? Bukankah sudah kukatakan apa? Jangan pergi. Nah itu Tuhan. Mazmur berkata orang-orang. Apa itu? Gitu aja nyebutnya kok susah. Oh kita rohani kok Pak. Yang begitu dijauhkan dari mulut dan hati kita. Bahkan istilahnya pun kami sudah lupa. Tidak melekat di hati kami. Ya, bagus dong, School of X kan saudara. Tidak melekat di hati kami. Sampai lupa itu kan berarti di memori pun tidak ada. Waktu maki-maki keluar lagi, saudara. Nggak ada gunanya itu. Nah waktu orang-orang bajingan ini minta, saudara. Minta apa ini? Minta daging. Ya kan? Mereka makan roti terus bosen. Daging. Steak. Sayur terus nggak enak, sate, wah gitu kan kalau bahasa sekarang. Lalu bahasa sekarang, saudara, tanpa ada keinginan menyinggung siapapun sebetulnya. Kalau tersinggung anggaplah ini batu sentuhan, saudara. Nah, ketika mereka minta itu, Alkitab berkata diberikan apa yang mereka inginkan. Terus didatangkan apa? Penyakit paru-paru bahasa Indonesianya. Jadi bengek semua. Bahasa Inggrisnya leanness into their soul. Tapi kalau Anda mengerti itu Tuhan. Jadi kalau Anda paksa dia. Keinginan itu kalau Anda terus kerjakan. Anda paksa Tuhan. Berikan ini Tuhan. Berikan ini Tuhan. Hati-hati itu saudara. Nah kalau Anda baca dalam terjemahan lain. Kata bajingan itu diartikan begini. Itu sebetulnya bukan orang Israel, saudara. Karena waktu mereka keluar, itu kan suku-suku lain ikut keluar, saudara. Yang diperbudak Mesir itu bukan cuma Israel, tapi ada suku-suku lain. Anda baca di Alkitab. Waktu mereka keluar, ini suku-suku lain ikut nibung keluar. Nah ini bajingan-bajingannya ini loh, saudara. Waktu Anda keluar dari Mesir dunia, itu ada bajingan-bajingan di sini itu ada. Nah itu loh bajingan-bajingannya itu loh saudara. Yang mesti dikeluarin. Ngerti gak? Jadi anak Allah bilang kalau maki-maki orang tuh hati-hati. Itu di dalam kita ini bajingan-bajingan banyak sekali. Itu yang dicabuti Tuhan satu persatu. Ngerti gak? Jadi kalau Anda ngaca pagi-pagi sisiran, lu bajingan ini keluar. Kalau Anda sudah ngebet ingin berbuat dosa, bercermin. Bajingan, keluar kau. Itu saudara. Tenggingin.
Tapi di gereja jangan ngomong gini kan, tidak enak didengar majelis gereja, saudara. Mayor Jenderal. Nah, nambahi lo ya, bukan saya. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Begitu nah. Nah, jadi kalau di Israel keluar tuh ternyata bukan hanya orang Israel, tapi ada orang-orang dari suku lain. Dan ini yang sebetulnya kalau di terjemahan lain dijelaskan begitu. Bahwa sebetulnya kata itu, bajingan itu artinya itu orang-orang dari bukan orang-orang Israel. Tapi masuk di dalam mereka. Waktu Anda lahir baru, rohmu lahir baru, tubuhmu, jiwamu ngerti, aku lahir baru, ditarik ke Tuhan, Anda masuk dalam kumpulan orang percaya. Tapi yang ikut masuk dalam kumpulan percaya itu termasuk daging kita. Disitulah markas para bajingan itu kumpul dalam hidup kita. Dan itu yang menciptakan, mengkreat keinginan. Dan kenyataannya, para bajingan inilah yang mempengaruhi seluruh suku. Mereka yang teriak paling keras, daging, daging. Diberi oleh Tuhan. Makanya waktu mati begitu banyak, saudara. Lihat itu mencemari begitu banyak. Jadi kalau bajingan-bajingan dalam dirimu itu tidak ditarik satu persatu keluar. Lama-lama mempengaruhi. Kalau sudah makin mempengaruhi, itu bajingan-bajingan makin banyak. Sehingga seluruh hidup kita, isinya apa? Lalu engkau jadi, nah itu yang bahaya. Anda pinter kok, menyimpulkannya itu begitu tepat dan rohani sekali. Puji Tuhan. Balik ke Yakobus pasal pertama. Sebentar lagi selesai, jangan khawatir, saudara. Raymond besok datang, kalau Tuhan izinkan. Sudah diurusin tiketnya tadi, sampai pagi tadi sudah telepon lagi, datang saudara. Kalau nggak datang lagi, kita ketemu lagi di sini. Yakobus pasal yang pertama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginanmu itu bisa halus, bisa kasar. Bisa main halus, bisa main kasar. Sudah mikat, nyeret lagi. Teruskan lagi. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan apa? Dosa. Jadi kalau sampai masih taraf keinginan, Anda belum buai, Anda masih safe. Tapi kalau sudah keinginan itu Anda lakukan, Anda turuti, itu sudah dibuai. Itu dosa. Dan membuainya bukan dengan tindakan fisik loh. Hatimu sudah mengiyakan, itu pun sudah dosa di depan Tuhan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut, saudara. Dan Alkitab tadi berkata, pencobaan kita itu biasa. Yang problem itu bajingan-bajingan dalam diri kita ini, saudara. Alkitab ini gamblang sekali ya. Tapi kita ini kalau lihat kata bajingan, terus lihatnya kepada orang-orang di luar, di bar, di nightclub, tukang pukul, gali-gali, pencoleng-pencoleng itu. Padahal itunya satu, tiganya ke kita, saudara. Mulai sekarang, kalau bercermin berkata, Tuhan, yang di depanku ini orang luar biasa loh sebetulnya Tuhan. Tapi aku lihat dari modelnya ini, masih ada, nah itu. Dan ngomong dengan prihatin Tuhan, kalau ini tidak diambil, seluruh hidupku akan jadi, dan aku akan jadi, lama-lama gak enak ya, kok maki-maki diri sendiri. Saya dengar Pak, itulah kebenarannya saudara. Amen. Paulus berikan warning, peringatan saudara. Dia berkata, kita gak beda dengan mereka. Mereka bisa jatuh, kita bisa jatuh. Kalau mereka bisa ngalami seperti itu, kita juga bisa. Tapi dia berkata, kita mesti train diri kita. Pilihan itu ada pada kita. Kejatuhan itu pilihan, mengasihi itu pilihan. Semua itu choice. Makanya nanti ada pengadilan Tuhan, saudara. Karena dasarnya apa? Itu pilihanmu. Amen, saudara. Itu pilihan. Allah bisa buka hati kita. Allah bisa tunjukkan siapa kita.
Tapi kemudian pilihan itu ada pada kita. Anda sudah mau marah dengan orang, itu pilihan. Anda tetap ledakan itu, atau Anda cari Tuhan, cari bantal. Jangan yang di sini nanti rusak, saudaraku. Cari pakaianmu sendiri. Lalu sembahyang, Tuhan ini kok hidup kayak begini. Ambil ini Tuhan, yang tadi itu diangkat dari hidupku. Nanti Anda lepas, saudara. Amen. Dengar baik-baik. Pencobaan yang dihadapi, pencobaan biasa. Yang tidak biasa, yang problem yang di dalam kita. Selama ini diambil keluar dari hidup kita, Anda akan bebas dari semuanya. Amen. Ntar sore kita teruskan lagi. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Bukankah Allah itu baik? Mari berdiri sama-sama. Sekarang lihat kepada teman di sebelahmu. Pandangi, saudara. Dengan manis, lihat wajahnya. Dan berkata begini, aku lihat kemuliaan Tuhan di dalammu. Jangan sampai satu kali bajingan-bajingan itu menguasai hidupmu. Aku percaya kamu tidak akan jadi bajingan. Amen. Itu dong, saudara. Masalahnya bukan bakterinya kok, saudara. Biasa itu. Kekebalan tubuh kita yang penting. Nah, kalau virus-virus AIDS rohani, yaitu bajingan-bajingan rohani itu, kita izinkan Allah memberesi, saudara akan beres. Semakin itu hilang, semakin engkau merdeka. Mazmur berkata, I will run in thy path, because my heart is free. Aku akan lari di jalanmu, oleh karena hatiku itu merdeka. Mari angkat tanganmu sama-sama. Meteraikan semua yang kami pelajari siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kehidupan yang nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang menguduskan, Engkau menyucikan semuanya. Kami percaya anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sisa hari ini kami persembahkan bagi-Mu. Session sore kami bawa kepadamu, dan seluruh hari ini bagimu Tuhan. Berkati hamba-Mu Raymond yang besok datang dari Malaysia, dalam sejahtera Tuhan, ditibakan dengan selamat di tengah-tengah kami. Kami percaya anugerah Allah makin besar dari hidupnya. Kami doakan untuk Ibu Monica dari Surabaya yang sedang dalam perjalanan ke Ungaran. Engkau juga menyertai perjalanannya dan keluarganya dilindungi semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Yesus yang diberkati berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Dia.